Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 izin akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi dari pengungkapan dan transparansi serta pengendalian internal dan manajemen resiko. Lalu sebelum memasuki materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari anggota kelompok 4 yang berisikan 8 anggota. Yang pertama terdapat Putri Azhara dengan NPM akhir 010. Lalu yang kedua terdapat Sinta Widi dengan NPM akhir 045. Lalu yang ketiga terdapat Rizka Luciani dengan NPM akhir 113. Lalu yang keempat terdapat saya sendiri, Bratani Amidharma dengan NPM akhir 039. Lalu yang kelima terdapat Avio Aziza dengan NPM akhir 108. Lalu yang keenam terdapat Tantra Mahesa dengan NPM akhir 107. Lalu yang ketujuh terdapat Zaki Mubarak dengan NPM akhir 125. Lalu yang ke-8 atau yang terakhir terdapat Lukman Al-Hakim dengan NPM akhir 339. Selanjutnya kita lihat mengapa pengungkapan dan standar pelaporan itu penting. Bagi perusahaan, transparansi dapat meningkatkan reputasi. Perusahaan yang terbuka biasanya lebih dipercaya oleh publik dan memiliki citra yang lebih baik. Selain itu, pengungkapan juga membantu mengurangi risiko kecurangan karena informasi dapat diawasi oleh banyak pihak. Karena hal ini membuat perusahaan lebih akuntabel. Transparansi juga berperan dalam menarik investor, karena investor cenderung memilih perusahaan yang informasinya jelas dan dapat dipercaya. Sementara bagi stakeholder, manfaat utamanya adalah informasi menjadi lebih jelas. Mereka bisa memahami kondisi perusahaan secara lebih akurat. Nah, pengungkapan juga mengurangi ketidakpastian, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan asumsi. Dan yang paling penting, informasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, baik untuk investasi, kerjasama, maupun pemberian kredit. Jadi dapat disimpulkan pengungkapan dan standar pelaporan tidak hanya penting bagi perusahaan, tapi juga bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Baik, selanjutnya adalah fungsi auditor eksternal. Auditor eksternal berfungsi sebagai verifikator independen yang menjembatani asimetri informasi antara manajemen dan juga investor. Peran ini menempatkan mereka sebagai penjaga gerbang utama atau istilahnya gatekeeper dalam pasar modal, di mana opini mereka memberikan kredibilitas pada informasi keuangan yang menjadi dasar bagi kebijakan investasi setiap harinya. Nah, auditor eksternal ini harus memberikan objektivitas opini, memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji dan juga sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian, auditor eksternal juga harus berdialog dengan komite audit, mengomunikasikan kelemahan pengendalian internal dan juga bendera merah secara langsung tanpa adanya filter dari manajemen. Kemudian, standar profesional dari auditor eksternal dan beberapa pilar yang diatur dalam ISA.
ISA atau International Standard on Auditing menyediakan kerangka kerja sistematis untuk menjamin konsistensi dan kualitas audit di seluruh dunia. Adapun pilarnya adalah yang pertama, skeptisisme profesional, yaitu pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan penilaian kritis terhadap bukti audit, tidak menerima begitu saja klaim seorang manajemen. Yang kedua, prinsip materialistis, identifikasi salah saji secara individu atau agregat dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan. Yang ketiga, ada pendekatan berbasis resiko, fokus pada area yang paling mungkin mengandung masalah atau kesalahan, memastikan efisiensi dan efektivitas proses pemeriksaan. Yang terakhir, ada bukti audit yang cukup, yaitu prosedur ketat untuk memperoleh kuantitas dan kualitas bukti yang tepat sebagai dasar pengambilan opini oleh auditor. Selanjutnya adalah implikasi opini audit terhadap good corporate governance. Yang pertama, jenis opini wajar tanpa pengecualian, yaitu opini bersih, laporan bebas dari salah saji material. Nah, bagi stakeholder atau pemangku kepentingan, hal ini akan meningkatkan kredibilitas, akses pendanaan lebih mudah, dan biaya modal lebih rendah. Kemudian opini yang kedua adalah wajar dengan pengecualian atau biasa disingkat WDP. Terdapat masalah spesifik, tidak menyebar luas atau non-pervasif. Ini adalah sebuah bendera kuning bagi stakeholder. Bagi investor, menunjukkan adanya area risiko tertentu yang harus diperhatikan. Kemudian yang tiga ada opini tidak wajar, yaitu salah saji material dan pervasif, laporan menyesatkan. Nah, bagi stakeholder, sinyal ini adalah kegagalan good corporate governance yang fatal, menghancurkan kepercayaan dan memicu sanksi regulator. Yang terakhir adalah tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Nah, maknanya auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup karena batasan ruang lingkup yang diberikannya atau yang ditemukan. Kemudian implikasinya yaitu sinyal negatif parah, menunjukkan masalah fundamental pada sistem informasi dan kontrol internal pada perusahaan. Baik, untuk selanjutnya di sini ada yang namanya saluran komunikasi. Nah, dalam tata kelola korporat, transparansi itu tidak hanya buat perusahaan yang membuka informasi, tapi juga memastikan informasi tersebut itu disampaikan melalui saluran komunikasi yang tepat, jelas, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan. Nah, jadi definisi dari saluran komunikasi adalah mekanisme ataupun media yang digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan dan juga menerima informasi baik dari pihak internal seperti manajemen dan juga karyawan maupun pihak eksternal seperti pemegang saham, investor, regulator, dan masyarakat. Nah, mengapa sih saluran komunikasi itu penting? Yang pertama itu untuk menjamin transparansi. Jadi perusahaan itu wajib menyampaikan informasi yang material seperti laporan keuangan, laporan tahunan, dan juga informasi penting lainnya secara tepat waktu dan tidak menyesatkan. Nah, kedua, saluran komunikasi itu harus mendukung pengendalian internal. Jadi sistem pengendalian internal itu tidak hanya berjalan efektif jika kebijakan dan juga prosedurnya itu tidak dikomunikasikan dengan baik kepada karyawan. Nah, yang ketiga ada dalam konteks manajemen risiko, komunikasi itu berperan dalam proses identifikasi, pelaporan, dan juga pemantauan risiko. Nah, bentuk-bentuk dari saluran komunikasi dalam perusahaan itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu saluran komunikasi formal eksternal. Contohnya itu seperti laporan tahunan, laporan keuangan, public expose, dan juga website dari perusahaan. Yang kedua, saluran formal internal. Nah, contohnya itu adalah rapat direksi, rapat dewan komisaris, memo internal, dan sistem pelaporan manajemen. Dan yang ketiga, yang sangat penting adalah whistleblowing system, yaitu di mana mekanisme pelaporan pelanggaran atau fraud itu secara aman dan rahasia. Nah, sistem ini itu menjadi bagian yang sangat penting dalam menjaga integritas perusahaan. Nah, saluran komunikasi yang baik itu juga harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu ada keterbukaan, keandalan informasi, ketepatan waktu, keadilan atau fairness, dan juga mudah diakses. Jadi perusahaan itu tidak boleh menyembunyikan informasi material atau memberikan informasi yang menyesatkan karena hal tersebut dapat merusak kepercayaan publik dan bertentangan dengan prinsip dari good corporate governance. Selanjutnya, pada slide kali ini saya akan membahas tentang peran pengendalian internal dan manajemen risiko dalam tata kelola perusahaan.
Yang pertama, kita akan bahas tentang pengendalian internal. Pengendalian internal itu intinya adalah sistem atau mekanisme yang dibuat perusahaan untuk memastikan semua kegiatan itu berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan perusahaan tersebut agar tercapai. Yang pertama, pengendalian internal berperan dalam menjamin keandalan laporan keuangan. Artinya, laporan keuangan harus disusun secara jujur, akurat, dan bisa dipercaya. Kalau sistem pengendaliannya itu lemah, risiko salah saji atau bahkan kecurangan akan lebih besar dan ini akan bisa merugikan banyak pihak. Lalu yang kedua, pengendalian internal berfungsi untuk melindungi aset perusahaan dari penyalahgunaan. Aset di sini bukan cuma uang, tetapi juga barang, data, bahkan reputasi perusahaan. Dengan adanya prosedur yang jelas dan pembagian tugas yang tepat, resiko penyelewengan bisa ditekan atau diminimalisir. Selain itu, pengendalian internal juga mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan. Perusahaan tidak bisa berjalan seenaknya sendiri karena adanya standar akuntansi, aturan hukum, dan kebijakan internal yang harus dipatuhi. Dan yang terakhir, pengendalian internal membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Proses kerja jadi lebih terstruktur, tanggung jawab lebih jelas, dan kesalahan bisa dicegah sejak awal. Selanjutnya, kita masuk ke manajemen resiko. Kalau pengendalian internal fokus pada sistem pengawasan, manajemen resiko lebih fokus pada bagaimana perusahaan mengenali dan mengelola kemungkinan masalah di masa depan. Manajemen resiko berperan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang bisa menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Risiko ini bisa berupa risiko keuangan, operasional, hukum, bahkan risiko dalam teknologi. Setelah risiko dikenali, perusahaan harus menentukan langkah mitigasi atau langkah atau cara untuk mengurangi dampaknya. Jadi bukan hanya tahu ada risiko, tetapi juga menyiapkan strategi untuk menghadapinya. Manajemen risiko juga membuat pengambilan keputusan menjadi lebih rasional dan terukur, karena keputusan tidak diambil berdasarkan asumsi saja, tetapi berdasarkan analisis risiko. Yang paling penting, pengelolaan risiko yang baik dapat menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan kepercayaan stakeholder atau pemangku kepentingan. Jika perusahaan mampu mengelola risiko dengan baik, maka investor dan pihak lain akan lebih yakin terhadap stabilitas perusahaan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa pengendalian internal dan manajemen risiko ini saling melengkapi. Tanpa keduanya, tata kelola perusahaan akan lemah dan rawan masalah. Tetapi jika diterapkan dengan baik, keduanya bisa menjadi alat penting untuk menciptakan perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pengungkapan dan transparansi. Jadi pengungkapan atau disclosure itu ialah proses ketika organisasi itu menyampaikan informasi yang penting kepada para pemegang atau pemangku kepentingan atau yang biasa kita kenal dengan stakeholder. Nah, informasi ini itu harus relevan dengan kebutuhan pengguna, terus juga harus bersifat material atau dapat berpengaruh terhadap keputusan serta dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya seperti laporan keuangan, kebijakan perusahaan, risiko usaha, dan kinerja operasional. Sedangkan pada transparansi itu merupakan prinsip yang lebih luas, yang artinya keterbukaan organisasi dalam menjalankan prosesnya. Nah, transparansi ini tuh tidak hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan bahwa proses pengambilan keputusan itu, pengelolaan risiko, serta pelaporan kondisi organisasi itu dilakukan secara terbuka dan jelas. Nah, dengan kata lain, pengungkapan itu bentuk penyampaian informasinya, sedangkan transparansi itu nilai atau prinsip yang mendasari keterbukaan dari pengungkapan tersebut. Lalu yang selanjutnya terdapat bentuk-bentuk dari transparansi itu sendiri. Jadi yang pertama ada transparansi risiko. Transparansi risiko itu berarti bahwa organisasi itu secara terbuka mengungkapkan berbagai risiko-risiko utama yang dapat mempengaruhi keberlangsungannya kegiatan. Nah, risiko tersebut itu dapat berupa risiko keuangan,
operasional, hukum, reputasi, maupun risiko-risiko lainnya. Nah, selain menyebutkan jenis-jenis risikonya, organisasi itu juga perlu menjelaskan tingkat kemungkinan terjadinya serta dampak-dampak yang mungkin akan timbul dari risiko tersebut. Dengan begitu, pemangku kepentingan atau stakeholder dapat memahami seberapa besar ancaman yang akan dihadapi nantinya. Nah, tidak kalah penting juga organisasi itu harus menyampaikan beberapa strategi mitigasi yang sudah atau sedang dilakukan untuk mengendalikan risiko-risiko tersebut, sehingga terlihat bahwa risiko tersebut itu tidak hanya diidentifikasi tetapi juga dikelola secara aktif atau sedang diatur. Lalu yang kedua, terdapat transparansi keuangan. Jadi, transparansi keuangan itu berkaitan dengan keterbukaan organisasi dalam menyajikan kondisi keuangannya. Nah, hal ini tuh diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang akurat, dapat dipercaya, dan disampaikan secara tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan sebuah keputusan. Nah, selain itu, organisasi itu juga perlu mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan, sehingga pembaca laporan itu dapat memahami metode pencatatan dan penilaian yang akan diterapkan. Nah, transparansi itu juga mencakup penjelasan atas ketidakpastian serta asumsi-asumsi signifikan yang digunakan dalam penyusunan laporan. Misalnya terkait estimasi nilai aset atau proyeksi keuangan agar informasi-informasi itu tidak. Lalu yang ketiga, yang terakhir yaitu ada transparansi proses dan pengambilan keputusan. Jadi transparansi dalam proses dan pengambilan keputusan ini tuh menunjukkan bahwa organisasi itu memiliki sistem tata kelola yang jelas dan terbuka. Nah, hal ini tuh meliputi penjelasan mengenai struktur tata kelola seperti siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan organisasi. Nah, organisasi ini tuh juga perlu menjelaskan mekanisme pengambilan keputusan strategis, termasuk bagaimana keputusan penting itu dirumuskan, dipertimbangkan, dan disetujui atau disepakati. Nah, selain itu, transparansi ini itu menuntut adanya kejelasan peran dan tanggung jawab setiap organ pengelola. Nah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan setiap pihak dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai tugas. Baik, selanjutnya yaitu mengenai definisi risiko, tipe, level, dan klasifikasi risiko. Nah, definisi risiko sendiri itu adalah efek ketidakpastian terhadap tujuan organisasi. Kemudian terdapat tipe dari risiko sendiri, itu ada 4. Yang pertama yaitu risiko strategis, yang kedua risiko keuangan, yang ketiga risiko operasional, dan yang keempat risiko kepatuhan. Ada tipe, juga ada level risikonya. Ada 3, seperti biasanya level risiko itu ada low risk, medium risk, high risk, atau dari terendah sampai yang paling tinggi. Kemudian klasifikasi risiko berdasarkan ada 2. Yang pertama ada yang berdasarkan sumber dan berdasarkan dampaknya. Yang berdasarkan sumber itu ada dari internal atau dari dalamnya perusahaan, kemudian ada yang dari eksternal. Kemudian yang berdasarkan dampak itu ada 3, berdasarkan dampak finansial, dampak reputasi, dan dampak operasionalnya. Baik teman-teman, pada saat ini kita tuh bakal membahas tentang dampak resiko dalam organisasi. Resiko itu sebenarnya tidak bisa dihindari, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa sangat besar bagi perusahaan. Nah, yang pertama adalah dampak finansial. Nah, resiko ini dapat menyebabkan kerugian keuangan, penurunan laba, bahkan peningkatan biaya operasional. Kalau kondisi ini terus terjadi dan tidak segera ditangani, perusahaan bisa mengalami kesulitan keuangan sampai pada tahap kebangkrutan nih teman-teman. Nah, yang kedua adalah dampak operasional. Jadi, resiko ini itu bisa mengganggu proses bisnis, yaitu seperti terhambatnya produksi, terganggunya distribusi, atau sistem yang tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, efisiensi kerjasama menurun dan target perusahaan sulit tercapai. Nah, selanjutnya ada dampak reputasi.
Jadi ketika suatu resiko terjadi, terutama yang bersifat besar atau diketahui publik, kepercayaan stakeholder seperti investor, pelanggan maupun masyarakat itu bisa menurun. Padahal reputasi itu sangat penting yang dibangun itu dalam waktu yang lama. Kemudian ada dampak strategis. Resiko dapat menghambat pencapaian visi misi dan tujuan serta jangka panjang organisasi. Artinya, perusahaan bisa kehilangan arah atau gagal mencapai target yang sudah direncanakan. Terakhir adalah dampak hukum dan kepatuhan. Nah, teman-teman, jika resiko berkaitan dengan pelanggaran regulasi atau kebijakan, perusahaan ini bisa terkena sanksi hukum, denda atau tuntutan. Nah, hal ini itu tentu akan memperburuk kondisi perusahaan, baik secara finansial maupun reputasi. Jadi kesimpulannya dari penjelasan ini, kita tuh bisa melihat bahwa resiko tidak hanya berdampak pada suatu aspek saja, tapi bisa mempengaruhi seluruh bagian organisasi. Oleh karena itu, manajemen resiko ini itu sangat penting. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkup manajemen resiko. Manajemen resiko sendiri yakni mencakup tentang dari identifikasi, lalu menganalisis, mengevaluasi, ada pengendalian dan monitoring. Lalu di sini juga ada prinsip dan tujuan. Prinsip dari manajemen resiko sendiri yakni ada terintegrasi, sistematis, dan berdasarkan informasi berkelanjutan. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk meminimalkan kerugian, mendukung keputusan, menjamin kelangsungan usaha, dan mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Nah, manajemen resiko ini dapat membantu organisasi mengidentifikasi dan mengendalikan resiko untuk mencapai tujuan. Dengan memanajemen resiko dengan baik, itu dapat melindungi nilai dari organisasi itu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok 4 mengenai pengungkapan dan transparansi serta pengendalian internal dan manajemen risiko. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.